Di ICU kita melihat pasien yang sudah hampir mati, tapi kok kenapa tidak mati-mati? Tapi kadang dari UGD masuk pasien yang mungkin memang masih bagus, tapi setelah di ruangan meninggal. Ternyata ilmu kedokteran tidak menguasai 100%. Ada ruang abu-abu yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu kedokteran. Pemirsa, dokter lebih sering dihubungkan dengan kehidupan orang dari kelas menengah ekonomi atas, orang kaya, atau orang-orang yang berduit. Tapi di Maumere Flores, ada seorang dokter yang datang dari latar belakang ekonomi menengah bawah dan melewati sisi-sisi kehidupan yang sangat terjal. Dia pernah menjadi seorang penjaga toko, pembom ikan di lautan lepas, seorang pemelihara anjing, dan saat ini telah berkarya sebagai dokter muda di Keuskupan Maumere. Dr. Liska bisa bercerita tentang bagaimana awal mula memilih menjadi dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Stigma di masyarakat tentang dokter itu ada dua hal. Yang pertama, menjadi dokter harus orang kaya. Yang kedua, menjadi dokter harus orang pintar. Saya sepertinya tidak punya dua-duanya. Kaya juga tidak, pintar juga tidak. Saya sekolah SD di Palu. Semua orang tahu lah, cukup tertinggal. Ya. SMP juga di Palu. SMA di Maumere, SMA saat itu juga SMA Paulus. Secara sederhana digambarkan sekolah kami itu tempat menampung anak-anak nakal yang dikeluarkan dari sekolah di kota Maumere. Jadi saya dari SD, SMP, SMA bukan sekolah favorit. Apa yang membuat dokter berani untuk menempuh jalan? Saya melihat ada sedikit titik terang ke saya. Jadi setelah tamat SD saya nelayan. Setelah nelayan masuk SMP. Setelah dapat musibah sekolah SMP. Sejak SMP kelas 2 itu saya sudah mulai dengan novena. Novena saya itu sederhana. Tuhan, panggillah saya jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Doa ini hampir saya doakan setiap hari. Jadi saya tidak tahu bahwa nanti saya bisa menjadi apa, saya tidak mengerti. Tapi dari situ saya sudah seperti menyerahkan diri. Tuhan, panggillah saya jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan sebenarnya saya belum tahu prospek saya ke depan seperti apa. Saya, bapak meninggal, saya baru 8 bulan. Saya SMP kelas 3, mama meninggal. Jadi memang sebagai anak dengan SMP saat itu berpikir bahwa masa depannya seperti apa juga pasti masih dalam bayang. Tapi yang saya tidak mengerti, saya sudah bisa masuk di titik menyerahkan sama Tuhan. Tuhan, panggil saya jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah Anda merasa bahwa doa Anda itu akan terwujud? Saya belum merasa. Tapi saya juga tidak tahu dari mana saya didorong untuk masuk ke bidang itu. Tapi memang satu yang menurut saya bersyukur adalah perannya sekolah-sekolah Katolik untuk bagaimana mengenalkan anak-anak dengan Tuhan. Ini juga mungkin dilatar belakangi dengan guru agama kami itu Bapak Romo Gilipoli. Waktu itu beliau yang mengajarkan agama. Anak SMP luka tenda wajib misa pagi sebelum sekolah. Jadi kesadaran iman kami sudah tumbuh dari situ. Saya memulai doa itu juga, saya tidak tahu siapa yang suruh. Sepertinya ada inisiatif mulai doa sendiri. Lalu, apa yang kemudian membawa Anda sampai ke jalur pendidikan dokter? Karena Anda seorang dengan latar belakang begitu sederhana, orang tua meninggal saat Anda masih kecil dan tidak punya kekuatan untuk secara ekonomi menopang Anda untuk memiliki. Apa langkah yang kemudian Anda temui? Keluarga yang membantu saya waktu itu lagi minta duit. Jadi buat saya sekolah sementara di SMP. Dan di tamat SMP saya lanjut SMA juga masih sama om. Artinya Anda merasakan bahwa doa Anda terjawab ketika Tuhan memberikan jalan bertemu dengan om yang kemudian membiayakan. Mungkin juga cara Tuhan. Akhirnya melalui om saya bisa jadi dokter. Berarti menjadi dokter itu bukan pilihan yang dari Anda rencanakan dari awal, tapi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian membawa Anda kepada pilihan. Bukan, tidak direncanakan sama sekali. Coba kalau membayangkan dengan sekolah seperti SMP begitu, lalu di SMA, mana bayangkan untuk jadi dokter? Untuk lanjut kuliah saja belum dibayangkan.
Nah, saya pergi ke sana dengan om saya. Kalau om saya punya uang banyak, mungkin saya langsung sekolah tuh. Tidak harus saya kerja dulu 2 tahun. Tapi yang menarik, doa saya yang dari SMP tadi, setiap hari saya bawa, meskipun 2 tahun di luar tadi. Sambil jaga anjing, sambil mengurus kedai, tiap hari saya doa. Tuhan, panggil saya jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan panggil, yang penting Tuhan panggil jadi orang yang berguna. Saya tidak tahu. Ya itu doa saya. Akhirnya Anda menjadi dokter. Iya, mungkin endingnya adalah saya menjadi dokter. Sehingga, tapi menjadi dokter pun akhirnya Tuhan bekerja melalui om saya, melalui orang-orang baik yang tidak bekerja sama dengan om saya, sehingga uangnya bisa masuk dari situ. Tapi mungkin poin penting saya adalah ketika mengikat iman kita dengan Tuhan, Tuhan punya cara untuk mewujudkan itu dengan banyak cara. Apakah Tuhan nanti bisa bertemukan dengan orang-orang baik yang ikut mengambil bagian untuk mewujudkan cita-cita itu? Anda nampaknya banyak berbicara tentang Tuhan. Seperti apa Tuhan itu Anda terapkan dalam kehidupan Anda sebagai seorang dokter? Bapak Romo, saya merasa Tuhan itu di atas segala-galanya. Bagi saya harus mengikat kehidupan kita dengan Tuhan. Kalau yang lain itu Tuhan yang penuh. Terkait dengan ini saya cukup tertarik dan mungkin juga bagian dari kontemplasi iman saya itu dengan ayat, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi saya fokus dulu ke Tuhan ya, biarkan nanti yang lain baru Tuhan yang lengkapi. Anda seorang dokter, tapi dalam banyak kali berbicara tentang Tuhan, apakah itu Anda tidak akan jatuh ke dalam spiritualisme? Artinya sebagai seorang dokter yang harus menangani pasien dengan ilmu-ilmu kedokteran, apakah Anda tidak khawatir akan dipikirkan orang sebagai jatuh dalam spiritualisme? Artinya terlalu banyak berbicara tentang Tuhan dan lupa bahwa pasien harus diintervensi secara medis. Oh, Bapak Romo, saya ketika ketemu pasien sakit, saya akan intervensi dengan 2 instrumen sekaligus. Ketika stetoskop saya masuk ke pasien, ilmu saya jalan, iman saya masuk. Secara ilmu pengetahuan saya akan melihat pasien dari sisi ilmu kedokteran. Dia sakit apa, saya harus periksa ketemu apa, saya harus kasih obat apa, sejauh ilmu kedokteran saya pelajari seperti apa. Tapi iman saya juga masuk untuk menjangkau yang tak bisa saya lihat dengan ilmu pengetahuan saya sebagai dokter. Artinya Anda tetap merasa bahwa ilmu apapun, termasuk teknologi kedokteran modern, tetap terbatas. Tuhan yang paling sempurna. Ya, apapun ilmu yang manusia pelajari, apapun teknologi yang manusia pelajari tidak akan bisa menggantikan Tuhan. Bagi Tuhan ada ruang tak terbatas yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Sehingga bagian ini harus saya masuk melalui iman saya. Anda bisa meyakinkan orang awam seperti saya untuk melihat bagaimana intervensi Tuhan, atau lebih tepat kerjasama antara kekuatan kuasa Tuhan dengan intervensi medis dalam praktek sebagai seorang dokter. Dalam peristiwa-peristiwa kesehatan ada hal menarik yang mungkin bisa kita lihat secara umum. Kadang ketika ada orang yang sakit berat, tidak mati. Tapi ada orang yang mungkin sakit ringan, bisa saja langsung mati. Saya waktu awal mulai lihat tentang ini waktu intensif di rumah sakit Tanjung Pinang, waktu jaga masih dokter jaga. Di ICU kita melihat pasien yang sudah hampir mau mati, tapi kok kenapa tidak mati-mati? Tapi kadang dari UGD masuk pasien yang mungkin memang masih bagus, tapi setelah di ruangan meninggal. Saya marah, saya refleksi sendiri. Pasien yang mau mati kadang tidak mati-mati, pasien yang baru masuk sampai dalam ruangan, kok bisa langsung mati? Secara ilmu kedokteran memang ada penjelasannya, tapi bagi saya ini ternyata ilmu kedokteran tidak menguasai 100%. Di sini ada ruang abu-abu yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu kedokteran. Orang yang mau mati tapi kadang tidak mati, orang yang ternyata masih menurut kita bagus, kok bisa langsung mati? Ya, saya mendengar cerita bahwa Anda pernah mengkombinasikan 2 model pendekatan ini, pendekatan spiritual dan pendekatan klinis terhadap seorang pasien di Pulau Palue yang ya ternyata dalam kondisi yang sangat kritis, dan menurut ilmu kedokteran sudah berada di alam dengan sarana fasilitas yang sangat terbatas, tapi dengan pendekatan spiritual Anda yakin itu kuasa Tuhan berkat. Bisa Anda ceritakan? Pasien itu adalah nenek saya sendiri. Apa kondisi pasien itu dalam penjelasan medis? Saya tidak dapat informasi yang pasti,
tapi hanya bilang nenek sudah tidak makan. Setelah saya pulang, ketemu nenek tinggal nafas. Jadi saya tinggal nafas. Mata sudah tidak bisa kita transportkan, suara sudah tidak ada, tangan kaki sudah tidak bisa gerak. Di rumah sudah pasang terpal, keluarga dari mana-mana sudah datang ke rumah. Anda bisa jelaskan secara klinis? Secara klinis waktu saya ketemu tensi 70. Karena saya pasang NJT yang keluar itu hitam semua. Itu secara medis indikasikan bahwa memang di lambung ada darah. Lambung darah saya bilas, cuci. Saya kombinasi itu dengan doa. Hampir sehari saya berdoa 3 kali untuk menyelesaikan. Sebelum saya periksa saya berdoa. Jadi saya merasa bahwa saya akan maksimal dari sisi ilmu pengetahuan saya, tapi tetap saya percaya bahwa yang Tuhan punya jauh lebih besar daripada yang saya punya. Dan yang Tuhan punya, Tuhan bisa mengubah segala. Apakah sebagai seorang dokter dalam praktek seperti itu, Anda tidak merasa khawatir bahwa orang menyerahkan diri ke tangan Anda dalam kondisi sangat kritis, tidak mendapatkan pelayanan medis yang maksimal karena Anda terlalu menekankan kekuatan spiritual? Begini Bapak Romo, kalau orang mereka membela saya akan berusaha maksimalkan dari sisi ilmu kedokteran seperti apa, maksimalkan dari sisi iman seperti apa. Ketika misal pasien dalam kondisi kritis masuk ke saya, misalnya ke Dita atau mungkin ketemu saya akan coba melihat bagaimana pendekatan ilmu kedokteran terbaik yang bisa dilakukan. Jadi bukan harus dengan saya. Misalkan dia ada masalah jantung, maka saya akan lihat secara ilmu kedokteran dokter mana yang punya kompetensi untuk menangani ini. Saya akan kasih ke dokter jantung, rujuk ke dokter jantung. Alat penunjang medis apa yang dibutuhkan, saya akan maksimal dengan alat penunjang medis jantung yang dibutuhkan. Jadi bukan berarti saya lebih fokus ke spiritual mengabaikan ilmu kedokteran, tidak. Secara ilmu kedokteran saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan SOP ilmu kedokteran. Kalau kondisi ini terlalu berat secara medis, saya akan melihat ini wilayah spesialistik mana yang harus masuk, pemeriksaan penunjang mana yang masuk, sehingga saya akan serahkan pada kompetensinya. Ya, mungkin berbeda ketika saya berada di luar yang tidak ada sarana penunjang yang mendukung seperti di Palembang, berarti mau tak mau saya harus melakukan dengan apa yang saya punya. Tapi ketika itu berada di wilayah yang cukup lengkap dengan fasilitas kesehatan, maka saya akan maksimalkan ilmu kedokteran setinggi-tingginya. Ya. Seberapa kuat pengaruh intervensi spiritual terhadap kondisi pasien dalam situasi seperti ini? Menurut saya besar sekali. Ini sebenarnya harus kita pahami begini, Pak. Memahami dulu tentang tubuh ini dan bagaimana hubungan tubuh dengan Tuhan. Ya. Ilmu kedokteran memahami tubuh manusia itu ada 2 dimensi, tubuh dan jiwa. Tapi spiritual memahami tubuh itu ada 3 dimensi, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Pada ketika tubuh ada masalah, katakanlah masalah kesehatan, berarti menurut saya pendekatannya harus berbagai aspek. Pendekatan berbagai aspek ini dengan standar tertingginya masing-masing. Ilmu kedokteran lakukan semaksimal yang ilmu kedokteran punya. Spiritualitas juga harus dilakukan semaksimal yang pendekatan spiritual yang dilakukan. Jadi bukan berarti saya fokus ke ilmu kedokteran mengabaikan fokus ke spiritual mengabaikan. Oh, tidak. Kalaupun misalnya perkembangan ilmu kedokteran atau saya bisa memahami ilmu kedokteran seperti ini, ya mungkin juga cara Tuhan masuk membuat saya memahami ilmu kedokteran. Bukan juga saya memisahkan spiritual dan ilmu sendiri. Saya memahami ilmu juga mungkin juga cara kerja Roh Kudus yang memang bagian dari Tuhan. Jadi nggak bisa pisahkan kami fokus ke spiritual lalu lupa itu, tidak. Kita menjadikan standar kedokteran dengan standar tertinggi untuk bagaimana mengobati pasien. Anda dalam pengalaman sebagai seorang dokter sering mempraktikkan 2 pendekatan, dan bagaimana dokter melihat pasien juga? Itu kan harus ada 2 sisi. Baik dokter sebagai orang menangani pasien, dan bagaimana pasien sendiri menerima 2 intervensi, 2 model pendekatan. Bapak Romo, sebagai besar pasien yang kalau sudah sakit pada ketakutan dan disertai depresi, jadi psikis. Ya, hampir sebagian besar situasi ini kalau kita lihat ternyata pada takutnya itu takut dengan kematian. Orang takut mati. Ya. Kita akan maksimal dari sisi ilmu kedokteran, ya. Tapi dengan rasa ketakutan yang berlebihan, ini bisa membuat lemah.
Sehingga wilayah ketakutan ini yang bisa diobat adalah masuk dari sisi spiritual. Yang membuat orang kuat itu spiritual. Yang membuat orang merasa terhibur itu spiritual. Sehingga ada kekuatan dari dalam yang itu membantu kita untuk bagaimana lebih cepat memulihkan jiwa ini. Jadi memang ada bagian kami secara ilmu kedokteran, tapi memang ada bagian spiritual yang harus sebagai kekuatan dari dalam. Sehingga ketika misalnya mereka takut mati, kalau misalnya kita kasih gambaran, ya mau sakit dulu baru mati, atau mau dulu saja mati, atau kedua kecelakaan mati, semuanya kalau Tuhan panggil orang bisa mati. Bisa dia merasa lebih kuat, atau itu juga. Artinya bahwa yang buat mereka kuat itu ketika kita masuk membawa nama Tuhan dalam proses spiritual. Boleh saja secara ilmu kedokterannya kami maksimal, kita harus buat ruang spiritual yang juga pendekatannya bisa kita maksimalkan pasien untuk bisa mengambil bagian, sehingga formulasinya lebih holistik. Artinya menurut dokter di rumah sakit, terutama di rumah sakit Katolik, perlu sentuhan-sentuhan spiritual yang dilakukan tidak saja oleh dokter, tetapi secara pastoral juga perlu. Misalnya perlu ada simbol-simbol ketika mereka tidak berdaya, mereka memandang salib, mereka merasa diteguhkan, dikuatkan, atau ikut menderita bersama Yesus, atau ada punya saun yang membuat pasien itu merasa bahwa mereka ada di dalam kekuatan itu. Apa itu yang menjadi saran? Justru itu menurut saya penting sekali. Penting sekali. Ada dua pesan penting sekali. Yang pertama mungkin dari sisi pemulihan kesehatan bisa lebih cepat karena kita melibatkan Tuhan. Bisa. Terus ada juga yang penting juga adalah bahwa kita bisa mewartakan mewartakan Tuhan itu secara nyata. Bukan cuma hanya di gereja, bukan cuma tapi ya secara tidak langsung kita mewartakan Tuhan di tempat orang sakit. Jadi misi untuk mewartakan Injil Kristus ini sudah bagian dalam. Jadi ada dua pesan spesial kalau memang itu bisa dilakukan. Pemirsa, Fabianus Liskarkose, seorang dokter muda yang banyak berkecimpung dalam pastoral bidang kesehatan di Keuskupan Maumere. Ada model pendekatan yang sedang dia geluti saat ini, yaitu pendekatan spiritual dan pendekatan medik klinis dalam penanganan pasien. Dan ada banyak hal yang menjadi pengalaman hidupnya dia persembahkan melalui buku ini. Resolusi masa depan. Dokter Rizka, kira-kira apa yang dokter maksudkan dalam buku ini? Latar belakang saya menulis buku ini ada dua pesan penting. Yang pertama adalah saya merasa bertanggung jawab secara moral, merasa berutang budi kepada Tuhan, bahwa ada ungkapan sederhana, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu hampir menjadi bahasa keseharian kita. Di mana-mana orang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kalimat ini bagi saya adalah firman yang hidup, karena kalimat ini hidup di dalam diri saya. Kalimat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena titik baliknya saya menjadi dokter, saya bisa mengatakan dari sini, saya bukan orang kaya, saya bukan orang pintar, tapi kekuatan iman yang mengantar saya sampai di titik. Sehingga saya menulis buku ini adalah ekspresi cinta yang tak terbatas akan kasih Tuhan melalui karya ini. Anda memberi judul ini resolusi masa depan pelajar. Artinya Anda secara sengaja menyiapkan buku ini untuk sebagai satu inspirasi dan motivasi buat generasi muda Flores Maumere khususnya. Apa kira-kira yang Anda maksudkan dengan buku? Betul. Dari latar belakang pertama sebagai bentuk terima kasih saya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa saya anggap ini sebagai solusi masa depan. Jadi beberapa kesempatan yang lalu saya pernah membawa materi di adik-adik di SMP di Nita. Saya berbicara di depan adik-adik saya. Adik-adik saya 20 tahun lalu, belasan sampai 20 tahun lalu, saya duduk di situ, berdiri di situ, sedang memikirkan masa depan seperti kalian. Dan sekarang saya kembali di sini, saya sudah pergi ke masa depan itu lalu balik kembali kepada adik-adik. Ya. Jadi saya menulis buku ini dengan konsep sederhana untuk bagaimana menuju masa depan yang sudah saya pergi itu lalu balik kembali kepada kalian. Yang sekarang ini sedang bingung bagaimana menuju masa depan. Jadi buku ini sebenarnya formulasi sederhana untuk bagaimana ikut mendukung adik-adik saya
sebagai kompas untuk bawa mereka, oh seperti ini loh jalan. Ya. Jadi kerangka dasar di buku ini sebenarnya yang ada itu teguhkan iman sebagai fondasi, Pak. Menakal. Kalau nanti yang ketiga bisa proses pada ini. Artinya Anda mencoba mengarahkan satu kehidupan yang lebih holistik di generasi kita yang saat ini semakin profil, semakin sekuler, untuk pertama-tama tetap mengandalkan Tuhan sambil mengasah kemampuan-kemampuan intelektual untuk meraih mimpi di masa depan. Iya, betul sekali. Jadi fondasi harus dibangun dari iman. Baru ilmu pengetahuan dibangun di atas iman. Kalau fondasinya bukan dari iman, itu rapuh. Ilmu pengetahuan yang tidak dibangun di atas iman, itu menurut saya pegangannya tidak kuat, ikatannya tidak kuat. Apalagi misalnya dalam kehidupan keseharian kita akan sering berhadapan dengan masalah. Ketika orang bangun fondasinya dari iman, maka masalah yang muncul orang akan bisa melihat sebagai berkah. Iman bisa lebih kuat. Tapi ketika fondasinya bukan iman, maka masalah yang muncul orang akan melihat sebagai musibah. Sehingga penting fondasi harus dari iman. Dengan jalan-jalan kerja yang dokter lewati, Yes. menjadi anak kampung dengan narasi-narasi orang kampung yang, tapi dokter bisa menggapai cita-cita yang begitu tinggi dan mulia. Apa yang dokter mau sampaikan kepada anak-anak muda Flores? Pada adik-adik saya yang mungkin saat ini mimpinya kita, ya mungkin mimpinya kita. Yang pertama saya katakan adalah jadikan imanmu sebagai fondasi. Serahkan semua pada Tuhan. Ikatlah cita-citamu pada imanmu. Biarkan Tuhan yang mewujudkan cita-citamu dengan cara Tuhan sendiri. Tidak usah pikir bahwa orang tua punya uang atau tidak. Tidak usah pikir bahwa latar belakang keluarganya mampu atau tidak. Itu bukan urusan. Kalau sudah serahkan Tuhan, semua akan jawab dengan cara Tuhan sendiri. Kalau sudah serahkan Tuhan, ada selalu banyak cara. Apakah tiba-tiba dapat beasiswa? Apakah tiba-tiba dapat rezeki? Apakah tiba-tiba pemerintah yang tanggung? Itu di luar jangkauan pikiran kita. Tapi serahkan dulu sama Tuhan yang akan mencari jalan. Kalau harus merangkum buku resolusi masa depan pelajar, Iya, betul. secara garis besar apa isinya? Nah, jadi gini, buku ini judulnya Resolusi Masa Depan Pelajar, Teguhkan Iman, Menata Otak, Raih Mimpi. Konsep teguhkan iman di sini, itu intinya seperti ini. Ikatlah cita-citamu pada iman. Biarkan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Ya, kita harus pikir bahwa orang Tuhan punya uang atau tidak. Tuhan punya cara untuk menjawab impian. Nah, terkait dengan ini, instrumen doa yang saya siapkan itu ada dua doa. Doa yang pertama adalah doa cita-cita profesi. Saya nanti minta anak-anak kita, dia cita-cita mau jadi apa? Katakanlah dia mau jadi dokter atau mau jadi pastor. Dia cetak fotonya seperti mereka karena nafas dengan pakai baju sesuai dengan cita-citanya. Itu saya minta 3. Ukuran 3x4 tempel di sini. Ukuran 4R tempel di ruang belajarnya. Ukuran 6R tempel di ruang tamu. Bajanya seperti cita-citanya tadi. Di bawah foto itu ada doa sederhana. Misalnya dia mau pastor. Tuhan, saya mau jadi pastor. Pakailah hambamu untuk wartakan firman. Tuhan, saya mau jadi dokter. Pakailah hambamu untuk wartakan firman. Doa ini sederhana tapi berusaha totalitas. Tuhan, saya mau jadi ini. Pakai saya untuk wartakan firman. Totalitas. Meskipun sederhana. Selama di sekolah, sebelum anak-anak kita kan harus keluar masuk sekolah kan harus berdoa. Sebelum bapak kami salam aja, dia buka lihat dulu ini. Tuhan, saya mau jadi dokter. Pakailah hamba wartakan. Bersama salam aja. Bersama bapak kami. Bertahun-tahun dia sekolah, dia sudah novena bertahun-tahun. Dia pulang ke rumah, taruh tasnya, dia lihat fotonya di meja belajar, dia berdoa lagi. Dia di sekolah, di rumah orang tua keluar masuk juga ikut mendoakan dia. Tamu dari mana, keluarga dari mana masuk ke rumah, semua orang ikut mendoakan. Artinya ada kekuatan spiritual yang luar biasa yang keluar dari rumah ini. Semua pada mendoakan anak ini mau jadi. Artinya dokter mau mengatakan bahwa kekuatan harapan bisa mengarahkan hidup orang. Ya, konsep sederhana doa tadi sudah saya formulasikan secara ilmu pengetahuan. Ada keseimbangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Itu yang ditambah lagi malam sebelum tidur novena kepada hati kudus Yesus. Saya kasih novena kepada Yesus karena menurut saya novena ini yang lebih banyak dimudahkan dengan ayat-ayat
kitab suci. Itu pesan yang pertama, terlibat iman. Kalau pesan yang kedua, menata otak. Kapan waktu terbaik otak bekerja? Otak manusia, memori manusia itu tidak terbatas. Tapi bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan otak? Termasuk makan minum yang bagaimana yang membuat otak pintar. Semua tentang ini saya tulis di bagian kedua, menata otak. Nah, bagian yang ketiga, meraih mimpi, itu ada 2 poin penting di sana. Poin yang pertama saya bicara tentang habit is power, kekuatan kebiasaan. Jadi meskipun mimpimu besar, harapanmu besar, cita-citamu besar, tapi harus dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang akan membentuk Anda menjadi orang hebat. Sehingga jadwal dari bangun pagi jam 4.45 sampai dengan malam sebelum tidur sudah saya buat sebagai bagian dari rutinitas yang akan dibentuk sebagai bagian dari kebiasaan. Karena dari sinilah yang akan membentuk dia jadi orang hebat. Nah, itu yang poin ketiga. Poin yang ketiga, yang kedua adalah saya bicara tentang mengubah mindset. Mengubah mindset di sini sedikit berbeda. Mindset yang mau dibentuk anak-anak kita adalah dia bukan saja merasa pergi sekolah, tapi dia harus merasa bahwa dia itu diutus orang tua, diutus keluarga besar untuk menjadi pahlawan bagi keluarga. Dia diutus untuk mengangkat wajah orang tua. Dia diutus untuk menyelamatkan latar belakang keluarga. Mungkin saja keluarga finansialnya tidak baik, mungkin saja keluarga diremehkan orang, tapi dia harus merasa bahwa dia adalah orang yang diutus keluarga untuk menyelamatkan ini semua. Kalau keluarga tidak punya nama besar, kalau orang tua tidak punya nama besar, dia harus merasa punya tanggung jawab moral untuk membuat keluarga punya nama besar dengan nama besar dia sendiri. Kalau namanya besar, maka keluarganya akan jadi nama besar. Jadi mengubah mindset di poin terakhir ini lebih kepada situ, bukan sekedar dia pergi sekolah, tapi bagaimana dia merasa bahwa dia diutus untuk menjadi pahlawan bagi keluarga. Pemirsa, sukses tidak melulu milik orang-orang besar. Sukses tidak melulu milik orang-orang hebat. Orang-orang dari kelas terpinggir, asal dengan kemauan yang kuat dan selalu mengandalkan Tuhan, bisa menjadi besar, bisa menjadi sukses. Dan Dr. Fabianus Rizal Kose sudah membuktikan itu. Terima kasih, Dr. Rizka. Terima kasih, Romo.